Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan silakan duduk saudara. Shalom. Ya saudara, ada beberapa keluarga yang kemarin saudara mereka bikin ibadah keluarga, jadi mereka nggak bisa hadir, sekarang hadir. Ada juga yang kemarin hadir dan hari ini mereka kumpul dengan keluarga, makan bersama, oke. Ada juga beberapa keluarga yang mereka liburan ke luar negeri, bagus, nikmati berkat Tuhan. Semua bilang amin. Nah saudara sekalian, tadi sudah mendengarkan kesaksian khususnya dari kedua belah ibu yang sampai detik ini saudara tetap setia, tetap kuat dan tetap diberkati Tuhan. Amin. Nah saudara, ketika mami tadi berkata bahwa mami itu tidak siap untuk jadi hamba Tuhan karena selama papi hidup nggak pernah ngajarin khotbah, nggak pernah ngajarin untuk nyampaikan firman Tuhan atau sharing, nggak pernah. Tetapi saudara sekalian, karena papi meninggal, itulah yang namanya kepepet. Jadi saudara sekalian, kapan-kapan saya khotbahkan tentang tema The Power of Kepepet. Orang kalau udah kepepet, apapun bisa dilakukan. Yang tadinya nggak bisa, saudara bisa bayangin, mami tuh kawin umur 16 kawin, 17 punya saya. Saudara bisa bayangkan. Nah, saya belum setahun, baru 11 bulan adik saya nongol. Saya ulang ya, saya 11 bulan adik saya nongol. Semangatnya luar biasa. Amin saudara. Semangat 45. Amin saudara sekalian. Saudara, anak 7 hidup. Ya, anak 7 hidup. Kalau dikomplitin dengan keguguran gitu ya saudara, mungkin tahu 9 kali 10 saingan dengan Mama Sangir. Kalau Mama Sangir itu banyak anak karena memang di Sangir itu kurang hiburan. Jadi hiburannya cuma bikin anak. Ya saudara sekalian. Tetapi yang saya perhatikan ya saudara, saya kadang-kadang suka ini sharing dulu ya, melihat mereka itu, saudara, mereka 80-an lebih kuat gitu. Saya suka mikir gini, kira-kira barusan tadi ngobrol sama sahabat saya namanya Pak Robi, kita bisa nggak segitu? Bisa sih mungkin segitu, tetapi udah nggak bisa khotbah lagi kali. Nah saudara sekalian, kalau misalnya sampai bilang begini, kalau saya seumur mereka udah nggak bisa khotbah, mendingan nggak usah lama-lama. Remon aja minta 67 saudara sekalian. Kenapa? Supaya meninggal masih kelihatan gagah, katanya gitu saudara sekalian. Kalau saya saudara sekalian berapa saja tetap gagah. Amin saudara ya. Maaf ya, saya beda dengan Raymond. Saudara perhatikan baik-baik. Nah saudara sekalian, tadi mami bilang karena orang tua mami, ayahnya mami itu orang Islam. Saudara bisa bayangkan keluarga Islam yang kuat sekali, bahkan jimatnya banyak dan segala macam. Tapi mami punya mami itu orang Kristen. Itu yang membawa seluruh keluarganya jadi Kristen. Disinilah yang namanya wanita itu luar biasa. Makanya kemarin saya khotbah apa saudara sekalian, silakan laki-laki beribadah, wanita jangan. Kenapa? Wanita itu letak kekuatan dari laki-laki. Enggak ada yang bilang amin, boleh lempar sepatu amin saudara sekalian. Yang namanya wanita itu kekuatannya laki-laki. Walaupun tidak diajar khotbah, saudara, karena kepepet akhirnya bisa khotbah, bisa jadi gembala. Makanya kadang-kala kami anak-anak suka bilang begini, sudah mami tinggalkan sajalah itu Cirebon, sudahlah tinggal di Jakarta enak, ngerti saudara sekalian. Tetapi biar bagaimanapun juga, yang namanya di sana juga anak rohani. Dan mami itu paling seneng besuk, saudara sekalian ya. Setiap orang dibesukin, didoain, memang itu hobinya begitu. Nah, setiap orang punya talenta masing-masing. Saya nggak bisa paksakan mami seperti saya, dan saya juga nggak bisa seperti mami. Jadi saudara sekalian, walaupun demikian, dia tetap bisa menggembalakan sampai detik ini. Jemaatnya di sana udah banyak, saudara, udah hampir 2000, gedungnya besar ya, udah 4 tingkat. Itu semua adalah cita-cita dari papi. Karena apa saudara? Gereja tempat sekarang itu yang besar itu dulu rumah tempat tinggal kita. Jadi saudara sekalian, papi sama mami tinggal di situ. Rumah itu setengah gereja, setengah tempat tinggal. Saudara bisa bayangkan, yang sini gereja, yang di sini rumah. Saudara sekalian, sedangkan gerejanya kecil, jemaatnya juga,
Tadi Mami bilang, jangankan mengharapkan dari jemaat. Jemaat datang saja kita kasih uang buat besok minggu depan ke gereja. Tapi sekarang jemaat diberkati luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Saya masih ingat saudara sekalian ketika ngitung kolekte. Seperak dulu tuh. Seperak, seketip. Ya, ada ketip ya dulu. Ketip itu, ini saudara, mata yang ketip-ketip gitu. Seketip, sekelip gitu, duitnya receh-recehan saudara. Makanya saudara sekalian, papi tidak bisa mendapatkan sesuatu dari gereja, sedangkan anaknya perlu sekolah. Sehingga akhirnya saudara sekalian terpaksa papi mesti bekerja. Dan akibat bekerja itu Tuhan berkati. Sampai suatu ketika saudara sekalian gereja udah cukup kuat. Saya bilang sama papi, Pi, sekarang saatnya papi harus menerima dari gereja. Saya bilang gitu. Papi bilang, sudah cukuplah, anak-anak diberkati. Bukan begitu, Pi. Ini masalahnya bukan cukup atau tidak, itu aturannya. Ngerti ya saudara sekalian? Aturannya, karena sebentar lagi saya masuk ke Cirebon pada waktu itu saudara sekalian. Jadi aturan itu harus diterapkan lebih dulu gitu. Nah saudara sekalian, sampai detik ini Mami bisa melayani Tuhan. Dia bilang katanya, iya karena kepepet. Nah saudara, saya pun ngalamin hal yang sama. Jujur, saya ini seorang pengusaha, saya bekerja. Saya ada 2 sahabat dekat saya, karena saya sama-sama bekerja dulu sama-sama dia, yaitu Pak Robi dengan Ibu Berliano. Berdiri dulu bentar, Rob, berdiri sebentar. Ini teman-teman saudara sekalian. Dan saya bangganya apa saudara? Dulu kita sama-sama gila. Sorry ya, sama-sama gila. Bukan ada gua gila, mereka juga gila. Tapi sekarang sama-sama benar. Sama-sama melayani Tuhan. Saya kaget saudara, seumur hidup saya nggak pernah lihat Ibu Berliano khotbah. Tapi kemarin dia khotbah di tempat ini, saya diberkati luar biasa. Ngerti ya saudara sekalian ya? Karena mereka sahabat, sama-sama gelo, sama-sama bau. Tetapi sampai detik ini saya bangga sama mereka berdua. Maaf ya saudara, karena kami dulunya sama-sama gelap, tapi sekarang sama-sama melayani Tuhan. Dan itu bangganya luar biasa. Dan saya perhatikan keluarga ini juga diberkati Tuhan. Amin. Nah saudara sekalian, ada yang saya mau sampaikan pada saudara sebagai pesan, bukan pesan dari Yuda, tapi pesan dari firman Tuhan. Nah tolong saudara simak dulu klip ini, perhatikan baik-baik karena terlalu cepat. Saya akan ulang 2 kali supaya saudara mendapat maknanya, baru saya masuk ke dalam firman Tuhan. Tolong Andi, perhatikan baik-baik. Saya ulang 2 kali karena cepat sekali kata-katanya. Simak baik-baik saudara ya. Imagine this rope. Okay, pretend this rope just goes on forever. Now imagine that this rope is a timeline of your existence. You just exist forever. You see this red part? This would represent your time on earth. You've got a few short years here on earth, and then you've got all of eternity somewhere else. And what blows me away is some of you, all you think about is this red part. It's all you think about. You're consumed with this. You go, oh man, I can't wait till here. You know, I'm going to work hard and save so I can really enjoy this part right here. You're consumed with that. And you're thinking, oh man, am I going to get to travel? Am I going to eat well? Am I going to do this during this part? And I'm like, are you kidding me? What about this? What about all this stuff? It's crazy to me because the Bible teaches that what I do during this little red part determines how I'm going to exist for millions and millions and millions of years forever. And so why would I spend this little red part trying to make myself as comfortable as possible, enjoying myself as much as I can? Paul says, look, I'm going to live my life for this mission. I'm going to spend my life, invest my life for this moment when I cross that finish line. So I'm going to forget about all this stuff I could enjoy. I'm not going to look around. I'm going to be like a runner just looking at that moment when I face God. Because when I face Him, then I don't get this chance over again. We get one chance at this life on earth. And it can end at any second for any of us. We've got one chance at this, and then comes eternity. And some people look at some of my decisions and go, oh, you're so stupid because that's going to really affect this. I go, no, you're stupid because that's going to affect all of this. Man, I
I'm serious. I look at the way people live and I go, wow, that is so crazy. You are so crazy. You're going to do that right now. Just enjoy it right now. Not even knowing if you have tomorrow, and you think that's smart and that I'm dumb.